Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan bagaimana para ulama mereka memasukkan perkara sholat berjamaah baik bersama penguasa maupun tidak bersama penguasa adalah merupakan bagian dari perkara akidah sebagaimana mereka menyebutkannya di dalam kitab-kitab akidah. Sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari beliau menegaskan dalam ucapan beliau, wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'id fi jama'atin wa in kana ma'as sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seorang lelaki dia bermudah-mudah meremehkan melakukan salat 5 waktu secara berjamaah meskipun di belakang penguasa yang menjadi imam, fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Telah berlalu kita katakan bahwa di dalam perkara ini pun para ulama mengatakan termasuk di antara ciri-ciri kemunafikan, yaitu orang yang tanpa udzur syar'i dia sering dan suka untuk memisahkan diri dari al-jamaah, terkhususnya dalam pembahasan kita ini pada sholat berjamaah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan athqalus salawati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Seberat-beratnya salat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajr. Sebab itu
sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami memandang bahwa tidaklah orang yang memisahkan diri dari sholat berjamaah atau tidak menghadiri sholat berjamaah itu tanpa udzur yang syar'i itu, melainkan munafiqun ma'lumun nifaq. Dia adalah seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ini jelas kemunafikannya. Padahal ya ikhwan, kalau kita mempelajari kitab-kitab fikih, maka kita dapati bahwa para ulama tidak bersepakat tentang kewajiban sholat berjamaah. Iya. Para ulama tidak sepakat tentang kewajiban sholat berjamaah. Bahkan ada di antara mereka yang menganggap meninggalkannya nggak ada masalah sama sekali karena dia bukan kewajiban, ain maksudnya, dan dia juga bukan fardu kifayah, melainkan dia hanya sunnah saja yang ditekankan. Iya. Kalau antum masuk dalam bahasan kayak begitu, maka antum akan mengalami kepusingan. Dan antum akan mengatakan Imam Al-Barbahari ini mutasyaddid, keras. Antum kemudian akan menuju Al-Imam Al-Barbahari tidak memahami fikih perselisihan atau perbedaan pendapat. Iya. Tetapi sekali lagi kita katakan, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yang dikatakan oleh para ulama-ulama dalam kitab akidah, kemudian yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di sini, kembali di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, itu dikembalikan kepada ketakwaan. Dikembalikan kepada apa ya ikhwan? Kepada ketakwaan. Karena seandainya antum memilih semua pendapat yang diberikan rukhsah oleh para ulama, maka akan terkumpul pada diri anda sejumlah kejelekan. Di antum berpindah dari satu pendapat madhab, antum cari yang paling ringan yang diberikan rukhsah, antum pegang. Nanti begitu di satu madhab ada satu masalah yang antum anggap, ini bagi saya berat, cari yang rukhsah, pegang lagi. Maka antum akan mendapati semua kejelekan terkumpul pada diri anda. Maka anak katakan lagi, dalam persoalan-persoalan seperti ini, itu kembali kepada ketakwaan. Iya, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wal halalu ma syahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halalun, wa kadzalika al-haram wa ma haqa fi sadrika fahuwa syubhatun. Perkara yang halal itu adalah apa-apa yang engkau persaksikan dan engkau bersumpah tentangnya bahwa dia adalah halal. Wa kadzalikal haram. Demikian pula perkara yang haram. Ini perkara yang haram itu juga perkara yang engkau persaksikan dan engkau bersumpah atasnya bahwa dia itu adalah haram. Wa mahaqa fi sadrika fahuwa syubhah, dan apa-apa yang masih ada syak, keraguan pada hatimu tentang ini halal apa ini haram, maka itu adalah syubhat. Itu adalah apa? Syubhat. Kalau antum baca keterangan Imam Al-Barbahari ini, antum katakan Imam Al-Barbahari ini sufi. Karena minta pendapat untuk di hati. Sufi apa enggak?
Ya. Nah, tapi ternyata tidak sesempit itu pandangannya. Ikhwan, maksudnya adalah perkara yang halal itu perkara yang sudah jelas. Saking jelasnya, seseorang itu tidak takut bersumpah kalau itu halal. Karena orang-orang yang menjaga dirinya, kehormatan agamanya, itulah adalah orang-orang yang tidak gampang dalam bersumpah. Apalagi sampai bersumpah untuk menetapkan suatu perkara, itu mereka tidak mudah untuk bersumpah. Tapi kalau sampai mereka bersumpah, berarti itu sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa perkara itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu maksudnya. Jadi artinya perkara halal itu perkara yang jelas, terang benderang, yang engkau yakin, engkau bahkan mau bersumpah untuknya. Karena engkau tidak ragu sedikit pun bahwa itu adalah halal. Demikian pula perkara yang haram. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Wa baina dzalika umurun mushtabihat, dan di antara halal haram itu ada perkara yang apa? Syubhat. Kemudian ada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga itu perkara yang syubhat, perkara yang ada pada dirimu keraguan. Engkau ragu tentang kehalalan dan keharamannya. Kalau disuruh sumpah pasti tidak berani karena ragu tentang kehalalannya. Kalau disuruh sumpah tidak berani karena ragu tentang keharamannya. Begitu. Maka ini perkara yang apa? Samar. Tapi kalau begitu, dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati secara umum bahwa perkara itu terbagi menjadi tiga, terkelompokkan menjadi tiga. Yang halal, yang haram, dan yang syubhat. Yang halal itu yang tegak padanya nas-nas berbicara tentang kehalalannya. Baik dari apa? Dalil yang menunjukkannya secara langsung maupun dari mafhum, pemahaman terhadap sebuah dalil. Begitu pula yang haram adalah perkara yang telah ditunjukkan secara langsung tentang keharaman. Nah, kalau yang kayak gini gampang saja seorang itu dia memahaminya, dia mengerti, meskipun pada sebagian perkara bagi seseorang itu dia apa? Samar, tapi mungkin bagi orang lain dia apa? Jelas. Ya. Baik. Kemudian perkara yang ketiga adalah perkara yang samar. Perkara yang samar. Maka perkara yang samar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis, yaitu ketika para sahabat bertanya, Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kebajikan dan dosa. Faqal, maka Nabi pun bersabda, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang ada pada hatimu dan engkau tidak suka kalau itu diketahui oleh orang lain. Nah, di dalam mengukur perkara syubhat, perkara yang tidak tegak padanya dalil secara terang, ini para ulama mengatakan kepada kita, kembali kepada hatimu. Artinya apa? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan engkau
dan ambil perkara yang tidak meragukan engkau. Sebab begini, fitrahnya, tabiat orang yang masih lurus, yang baik agamanya, itu hatinya pasti cenderung kepada hal-hal yang baik. Dan hatinya pasti tidak menyukai hal-hal yang jelek. Itu tabiat orang yang baik, asalnya. Tapi kalau sudah tercemari oleh pemahaman yang buruk, lingkungan, virus hawa nafsu, virus bid'ah, itu tidak bisa lagi. Ya. Kenapa? Karena hatinya, fitrahnya itu sudah tercemar. Taib. Sampai di sini bisa dipahami maksudnya. Ya. Taib. Dalam tanda kutip ya. Artinya begini. Kalau ada perkara yang halal dengan nas sudah jelas, perkara yang haram dengan nas sudah jelas. Sekarang perkara ini samar. Bagaimana adanya? Kembali dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sampai engkau memahami nasnya. Kalau engkau belum memahami nasnya, engkau belum tahu, engkau berhadapan dengannya dan tidak ada juga orang yang antum bisa bertanya, tidak ada sarana untuk memahami, maka hal ini kembali kepada ketakwaan antum. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Kenapa? Karena tabiat orang yang lurus pada asalnya itu pasti hatinya, fitrahnya cenderung kepada hal-hal yang baik. Ya, sebelum fitrah itu tercemari oleh hawa nafsu, oleh bid'ah, oleh syubhat. Ya, naam. Paham ya ikhwan? Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana rahimahullah, wal masturu man bana sitruhu wal mahtuk man bana hitkuhu. Orang yang tertutup keadaannya, yang terjaga keadaannya adalah orang yang jelas ketertutupannya. Wal mahtuk, orang yang terbuka keadaannya. Bahasa paling tepatnya apa coba antum? Apa di situ Pak Guntur? Iya sama ya. Mahtuk orang yang terbuka, terbongkar ya naam. Orang yang terbongkar keadaan sesungguhnya, aibnya misalnya, kekurangannya, man bana hitkuhu adalah orang yang jelas-jelas nampak kerusakannya itu. Taib. Maksudnya adalah bahwa asal seorang muslim itu dia terpelihara, terjaga. Asal seorang muslim itu dia terjaga keadaannya. Maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian berprasangka buruk kepadanya. Ya, kalau ada hal-hal yang nampak dari dia, orang yang terkenal dengan kebaikannya, orang yang terkenal dengan ketulusannya, orang yang terkenal dengan lurusnya agamanya, maka Anda tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Seandainya pun nampak dari diri dia ada hal yang samar yang tidak Anda pahami, maka kembalikan kepada tabiat orang itu bahwa dia adalah orang yang baik. Tidak boleh cari yang tidak suka lalu bawakan kepada yang tidak suka, tidak boleh. Kenapa? Karena asal perjalanannya itu baik. Maka ini yang dimaksudkan bahwa al-mastur man bana sitruh. Orang yang terpelihara, tertutup kondisinya, jangan antum membawa hal-hal yang mungkin masih multi tafsir pada dirinya kepada hal-hal yang jelek. Karena tidak nampak pada diri orang itu hal-hal yang berupa kejelekan. Asalnya adalah orang yang baik. Tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah dari berprasangka karena prasangka itu seburuk-buruk ucapan. Paham sampai di sini? Adapun orang yang jelas kondisinya terbuka adalah orang yang sudah jelas. Artinya begini. Kalau orang itu tidak nampak dengan jelas kekurangannya, ya, aibnya, tidak usah dicari-cari. Untuk apa cari-cari aib orang lain? Untuk apa membuka aib orang lain? Bahkan yang semestinya ya kalau antum melihat ada nampak kekurangan pada diri orang itu tutupi.
Rasulullah mengatakan kepada kita, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini motivasi, anjuran Rasulullah untuk menutup kekurangan saudara kita muslim. Walaupun itu sudah terbuka, paham? Aibnya sudah terbuka. Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Menutupinya. Lah ini wong orang aibnya ada tertutup, antum cari untuk buka. Iya. Mafhum ya ikhwan? Maka di sini Al-Imam Al-Barbahari kembali berbicara tentang ini. Kenapa? Karena ini adalah pintu masuknya syaitan untuk merusak kehormatan orang. Ketika merusak kehormatan orang pada umumnya, lebih khususnya akan lari kepada merusak kehormatan ulama. Ketika lari kepada kehormatan ulama, maka jatuhnya di perkara agama. Gitu. Mahfum ya ikhwan? Telah berlalu pembahasan tentang kehormatan sahabat, tentang kehormatan ummahatul mukminin. Tidak boleh berbicara tentang apa perselisihan yang terjadi di antara mereka, peperangan yang terjadi di antara mereka. Artinya ini skala yang lebih spesifik. Orang bisa sampai di situ karena orang itu menganggap perkara gampang untuk apa? Merobek kehormatan seorang muslim. Mulai dari muslimin yang awam, kemudian naik kepada muslimin yang ulamanya, kemudian naik lagi kepada penyangga-penyangga umat ini, agama ini, yaitu kepada para sahabat, para sahabiat, dan seterusnya. Dan ini masuk dalam ranah akidah. Kalau sepintas lalu kita lihat apa hubungannya? Apa hubungannya pembahasan ini? Iya kan? Tapi hubungannya adalah ini adalah pintu masuk untuk rusaknya agama. Mahfum ya ikhwan? Sampai paham di sini? Pintu masuk untuk apa? Rusaknya agama. Nah, karena kalau antum ingin mencari kekurangan manusia, maka hatta Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu punya kekurangan. Kekurangan nggak ada Nabi Adam? Hah? Ada nggak? Ya ada. Kenapa antum ragu? Nabi Adam diturunkan dari surga karena apa? Kekurangan nggak? Ya kekurangan. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak? Hah? Bahkan beberapa kali ayat turun untuk itu. Iya. Abasa wa tawalla, kemudian ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu, ya kan? Dan seterusnya. Maka persoalannya adalah orang yang tertutup itu orang yang gak jelas keadaan, keaibnya gak jelas, tertutup kehormatannya, adil orangnya. Orang yang sudah jelas terbuka aibnya, maka itulah orangnya. Tetapi yang harus dilakukan adalah kehormatannya itu tidak boleh dilanggar. Kalau ditanyakan apa hubungannya permasalahan ini dengan pembahasan akidah, hubungannya adalah karena persoalan ini adalah persoalan yang merupakan pintu masuk kepada rusaknya akidah. Kenapa rusaknya akidah? Mulai dari antum gampang merobek kehormatan seorang muslim secara orang awam, antum akan meningkat kepada merobek kehormatan ulama, akan meningkat lagi kepada merobek kehormatan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Rusak gak agama? Rusak. Maka dari itu man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merusak, menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari. Nah ini Imam Al-Barbahari kemudian menyebutkan beberapa hal yang masih ada hubungannya. Kata beliau, wa idza sami'ta ar-rajul yaqul fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqul fulanun musyabbihun aw fulanun yatakallamu bi tashbih fa'lam annahu jahmi. Kata Imam Al-Barbahari, apabila engkau mendengar seseorang dia berkata fulanun nasibi,
fulan itu nasibi. Si fulan itu nasibi. Nasibi, nawasib itu adalah orang-orang yang membenci ahli bait. Orang-orang yang apa? Membenci ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang dia tuduh seseorang ini nasibi, jadi orang ini benci ahli bait, maka fa'alam annahu rafidhi, ketahuilah bahwa dia itu rafidah. Dia itu rafidah. Wa idza sami'ta ar-rajul yaqul fulanun musyabbih, dan jika engkau mendengar seorang dia berkata fulan itu musyabbih, au yatakallam, au fulanun yatakallam bitashbih, atau dia berbicara dengan tashbih, yakni menyerupakan Allah dengan makhluk, fa'lam annahu jahmi, ketahuilah orang yang menuduh itu jahmi. Jahmiyah. Apa maksudnya, ikhwan? Maksudnya begini. Istilah-istilah nasibi, apa istilah-istilah mujassima atau apa musyabbihah, itu istilah-istilah yang digunakan oleh ahlul bid'ah untuk menuduh ahlus sunnah, ahlul hadis. Ya, sehingga kalau ada orang yang menuduh seseorang dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, maka dia ini ahlul bid'ah yang menuduh ahlul hadis. Begitu maksudnya. Paham ya? Al-Imam Al-Barbahari berbicara tentang ciri ahli bid'ah, yaitu mensematkan kepada ahlul hadis istilah-istilah yang buruk. Paham maksudnya? Makanya kalau ada yang mensematkan kepada seseorang nasibi, ketahui orang itu rafidah. Ada yang menyematkan kepada seseorang ini musyabbih, ketahui bahwa dia itu apa? Jahmiyah. Wa idza samita ar-rajul yaqul takallam bitauhid washrah li at-tauhid, dan jika engkau mendengar seseorang berkata bicaralah tentang tauhid, jelaskan kepadaku tentang tauhid, fa'lam annahu khariji mu'tazili, ketahuilah bahwa dia itu khawarij mu'tazilah. Apa maksudnya? Antum paham maksudnya ini? Hah? Maksudnya begini, tauhid yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini adalah tauhid menurut versinya Mu'tazilah. Mu'tazilah membicarakan tauhid itu adalah menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada orang di zaman itu ya, zamannya Al-Imam Al-Barbahari itu yang mengatakan, bicara tentang tauhid, jelaskan kepada kami apa itu tauhid, yang diinginkan oleh orang ini adalah menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka otomatis dia ini adalah khariji mu'tazili. Atau ketika ada orang bilang, ini tauhid, harus bicara tentang tauhid, jelaskan kepada kami apa itu tauhid, maka yang diinginkan oleh dia adalah menegakkan hukum Allah yang tidak boleh ditegakkan oleh manusia. Dia ingin mengkafirkan orang yang apa? Menurut dia apa? Seperti kisah yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Dia inginkan itu. Dia inginkan pemahaman takfiri, mengkafirkan orang. Jadi ketahuilah bahwa dia itu adalah khariji. Gitu maksudnya. Paham ya, ikhwan? Nah, mereka bersembunyi di bawah istilah-istilah seperti itu dan pemahaman-pemahaman seperti itu untuk mendiskreditkan ahlul athar sebenarnya. Jadi kalau ada ahlu sunnah yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan, nah ini musyabbih mujassimah. Kenapa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu berjisim. Ini orang-orang. Kalau antum berbicara tentang apa namanya ahli bait, kita tidak mengingkari. Antum bicara tentang ahli bait itu, kalau yang dekat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah, itu kita hormati, kita jaga. Tapi ahlul bait yang apa menyimpang, ahlul bait yang mengkafirkan, misalnya Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Umar bin Khattab, mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, maka bukan itu yang dimaksud. Kalau antum bicara begitu, mereka akan mengatakan, oh ini nasibi, pembenci ahli bait. Padahal bukan itu maksud antum. Jadi begini ya kawan, orang itu terkadang
ada narasi pemahaman yang panjang dari ucapan-ucapan dia. Lalu ada kalimat yang tidak dipahami atau kalimat yang multi tafsir. Nah, kebiasaan ahlul bid'ah itu mengambil kalimat yang multi tafsir untuk menjatuhkan, menyerang orang tersebut. Padahal yang mestinya dilakukan adalah kalimat yang multi tafsir itu dirujukkan kepada narasi panjang yang memberikan keterangan terhadap sebuah pemahaman. Tidak boleh dipotong dari pemahaman yang panjang. Karena nanti apa? Mudah untuk diotak-atik, membuat sebuah kerancuan dalam berpikir. Paham maksud Anda? Bisa dipahami? Khawatir nggak paham? Jadi ya, paham nggak maksudnya? Begini, Ahlus Sunnati wal Jamaah kalau berbicara tentang Ahlul Bait, itu mereka berbicara dengan narasi yang panjang. Mereka memisahkan mana Ahlul Bait yang berada di atas Alkitab dan Sunnah, kehormatan-kehormatan Ahlul Bait. Lalu mereka juga berbicara tentang orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Ahlul Bait tapi mereka bukan berada di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka mengkafirkan para sahabat dan seterusnya. Paham? Panjang narasinya. Orang-orang yang memiliki penyimpangan, dia tidak ambil narasi yang panjang ini supaya terbentuk sebuah pemahaman yang bagus, tapi dia potong di situ bahwa ini tidak suka dengan ahli bait ini nasibi. Begitu. Paham maksudnya? Yang seharusnya diambil adalah kalimat yang sepenggal itu harus dibawakan untuk memahami sebuah narasi yang panjang yang dijelaskan oleh ahlu sunnah supaya tidak terjadi kerancuan dalam berpikir. Dan itu kebiasaannya ahlul bid'ah, kebiasaannya orang yang ingin mencari-cari fitnah. Mafhum ya ikhwan? Baik. Begitu juga kalau ahlus sunnati wal jamaah berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu mereka menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya. Lalu mereka meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Lalu mereka menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang pada hatinya ada penyimpangan, bukan narasi panjang yang dibangun oleh pemahaman yang benar itu, tapi mereka potong di sini. Oh, aneh, orang ini mengatakan Allah punya tangan. Orang ini mengatakan Allah itu duduk di atas arsy, mujassim ini. Menyamakan Allah dengan Allah itu punya jasad. Ini musyabbihah. Gitu. Paham maksudnya? Ketahuilah orang seperti itu. Kalau orang seperti itu, maka ketahuilah dia itu siapa? Jahmi. Karena yang dia inginkan itu adalah fitnah seputar pemahaman ahlul hadis yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi dia tidak mengambil pembahasan yang panjang, dia potong pada kalimat yang bisa dia ambil untuk dia jadikan sebagai fitnah. Maka ketahui orang itu ahlul bid'ah, sudah, tidak usah bahas panjang lebar. Itu ahlul bid'ah, punya maksud yang buruk. Mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham? Kalau begitu yang semestinya kita lakukan apa? Yang semestinya yang kita lakukan adalah narasi yang panjang itu diambil supaya kemudian hal yang mungkin tidak dipahami dikembalikan kepada yang panjang itu supaya beres urusannya. Tidak terjadi fitnah. Mafhum? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari seterusnya, kalau ada yang berbicara tentang tauhid, ada yang mengatakan jelaskan kepada kami tauhid, ketahuilah dia itu khawarij, dia itu mu'tazilah. Maksudnya adalah tauhid dalam pengkafiran terhadap kaum muslimin, tauhid menurut versinya mu'tazilah yaitu meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau ini yang dimaksud, maka ketahuilah orang itu adalah khariji mu'tazili. Au yaqulu fulanun mujabbir, atau dia katakan oh si fulan ini mujabbir. Au yatakallam bil ijbar, atau dia berbicara dengan ijbar, pemaksaan. Au yatakallamu bil adli, atau dia berbicara tentang keadilan Allah. Ya. Fa'lam annahu qadari, ketahuilah bahwa dia itu qadariyah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Orang-orang qadariyah terjatuh dalam pemahaman qadariyah itu karena pertama mereka membangun konsep berfikirnya itu dengan keadilan. Keadilan itu maksudnya apa? Kalau Allah menghukum orang,
Karena Allah telah menakdirkan keburukan, lalu Allah hukum dia karena dia lakukan keburukan, ini tidak adil namanya. Begitu. Paham ya? Mafhum ikhwan? Lalu mereka dengan konsep katanya adil menurut versi mereka ini mengatakan orang-orang yang menetapkan adanya takdir itu orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang. Yang dimaksudkan dengan Qadari di sini maksud di dalamnya adalah Qadariyah dan Jabariyah. Paham yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari? Iya. Jadi yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari itu ahli bid'ah menuduh orang-orang yang berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan takdir Allah itu adalah orang-orang yang apa? Menyimpang, sehingga tidak boleh dengar mereka bicara tentang keadilan. Keadilan bagi Allah itu seperti apa? Ya, jangan bicara tentang pemaksaan. Ya, seolah-olah manusia ini kan dipaksa, ya, untuk mengikuti apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu namanya paksaan. Bukan begitu, harus adil. Ya, kalau Allah menciptakan keburukan lalu manusia melakukan keburukan, Allah menghukum mereka, itu tidak adil. Itu tidak adil namanya. Inilah pola narasi berfikirnya orang-orang Jahmiyah. Tapi kalau sehingga apa? Sehingga kalau kita berbicara tentang takdir dengan benar, mereka malah bilang kita enggak, itu jangan bahas tentang, bicara tentang keadilan Allah gitu. Dia bersembunyi di balik pemahamannya yang rusak itu. Maka kalau ada yang kayak gitu sudah tidak usah ajak dia bicara panjang lebar, orang ini punya maksud yang jelek dalam pemahaman yang buruk, ini Jahmiyah sudah. Khalas. Qadariyah, begitu. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, fa'lam li'anna hadhil asma'a muhdatsatun ahdatsaha ahlul bid'ah. Karena nama-nama ini adalah perkara yang diada-adakan oleh ahli bid'ah. Baik, di sini pelajaran penting yang ingin ana sampaikan. Begini, ahlul bid'ah itu punya istilah-istilah yang tidak syar'i kepada ahlul hadis. Istilah-istilah yang tidak syar'i itu mereka sematkan kepada ahlul hadis untuk membuat apa ya bahasa, citra yang buruk terhadap ahlul hadis. Maka mereka menamakan ahlul hadis itu dengan mujassimah, menamakan ahlul hadis itu dengan orang-orang yang tidak tahu tentang keadilan Allah, menamakan ahlul hadis itu dengan nasibi, ya, dan seterusnya. Itu istilah-istilah buruk yang mereka buat untuk mereka sematkan kepada ahlul hadis untuk membuat umat itu lari dari ahlul hadis, menjauh dari ahlul hadis. Itu pola mereka. Nah, karena nama-nama ini, istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang dibuat-buat oleh mereka, maka barang siapa yang berjalan dengan istilah-istilah ini, maka ketahuilah pada dirinya ada penyimpangan yang dimaksud. Itu maksudnya. Paham? Walaupun dia lahir dengan model yang bagus, dengan tampilan yang bagus, dia berbicara dengan gagah, tapi ketika dia menggunakan istilah-istilah ahlul bid'ah, dia sematkan kepada ahlul hadis, tidak usah banyak-banyak berbicara. Orang ini ada keburukan pada dirinya. Khalas, sudah. Begitu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang bicara begitu, sudah ketahui dia ini asalnya ini. Ada orang yang sudah ini asalnya ini asalnya gitu maksudnya. Paham ya kawan? Paham. Maka dari situ di sini ada pelajaran berharga bahwa pentingnya berpegang teguh dengan istilah-istilah yang ma'ruf di kalangan salaf. Jangan membuat istilah-istilah baru. Ya. Istilah-istilah yang tidak syar'i. Yang kedua, jangan menggunakan istilah-istilah ahlul bid'ah. Paham maksudnya? Istilah-istilah yang disebutkan oleh ahlul bid'ah, antum memegangnya, bahkan mungkin menjadikannya, berbicara dengannya, maka kita menghukumi anda sebagaimana yang dihukumi oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Apapun anda bisa beralibi terserah, tapi kondisi anda yang sebenarnya itu adalah demikian. Kenapa? Kalau anda tidak merasa sejalan dengan mereka dalam pemikiran dan pemahaman, ngapain menggunakan istilah mereka untuk menghajar ahlul hadis? Untuk apa? Paham maksudnya ikhwan? Iya. Baik.
Sampai di sini antum bisa memahami? Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Masalah yang pernah terjadi dari penjelasan Ustaz tadi yang di poin 121 kaum muslimin tidak diketahui keadaannya asal dan terbaik selama tidak tampak dari sesuatu yang melakukan. Kalau ada yang penangkap, kalau dalam mengaplikasikannya sebatas jauh mana atau bagaimana cara mengaplikasikan nasihat-nasihat yang Ustaz sampaikan menurut Imam Al-Barbahari kepada realitas kaum muslimin yang dia mempunyai sifat yang melakukan hal-hal yang tidak baik atau penipuan di oknum yang pertama. Oknum pertama ini memakai prinsip tidak menyebarkan aib. Lalu si oknum ini melakukan juga di pihak kedua, pihak ketiga, masing-masing memakai ajar seperti itu. Taib, barakallahu, paham. Nah, paham. Tabarakallahu fiik. Yang kita bicarakan ini adalah pembahasan yang bersifat umum, ya. Pembahasan yang bersifat umum adalah kaum muslimin itu terjaga sebagaimana kondisi dia yang tidak terbongkar atau tidak nampak dari dia apa? Aib-aibnya. Kalau kita bicara tentang konteks yang lebih khusus lagi, itu pembahasan yang berbeda. Maka pembahasan yang lebih khusus itu nanti di sana ada bab apa? Memberikan peringatan, ada bab apa namanya? Kalau di dalam ilmu hadis kan ada bab jar, ya. Ada bab jar, ya, melakukan kritik tentang kelemahan orang itu, ya, dan seterusnya. Nah, membongkar atau menyebutkan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, ya, seorang muslim, nah itu juga lebih rinci lagi, banyak tingkatan-tingkatannya. Apakah boleh menyebutkan nama atau tidak menyebutkan nama? Apakah harus berhadapan langsung dengan dia? Apakah harus tabayun dulu? Ya, ini tahapan-tahapan, dan ada perkara yang memang tidak perlu tabayun. Ada yang perkara yang harus tabayun. Ada perkara yang tidak boleh menyebutkan nama. Ada perkara yang harus menyebutkan nama. Ada perkara yang langsung disampaikan harus kepada dia. Tapi ada perkara yang tidak harus disampaikan langsung kepada dia. Nah, itu sudah lebih rinci pembahasannya. Ya, itu sudah lebih rinci. Tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita ini dalam bermuamalah secara umum, kondisi seorang muslim itu terjaga. Ya. Nanti kalau ada nampak dari dirinya kerusakan-kerusakan secara khusus, kita lihat. Kalau kerusakan itu dampaknya besar, kerusakan itu harus dicegah, maka pencegahannya juga boleh disampaikan kepada orang lain mungkin, ya, yang dikhawatirkan kerusakan dia ini akan berefek kepada mereka, atau bahkan mungkin disampaikan secara pribadi. Kalau memang nggak bisa, ya mungkin disampaikan secara terang-terangan, terbuka, ya, dan itu ada batasan-batasannya. Tapi ala kulli hal, pembahasan seperti itu adalah yang bersifat lebih spesifik, kasuistik. Dia bersifat apa? Kasus-kasus tertentu. Dia keluar dari pembahasan secara umum. Iya, mafhum ya? Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ana ingin sampaikan satu hal di sini pada antum. Di pelajaran kita ini sudah sejak awal ana katakan bahwa banyak perkara yang kita membahasnya secara umum. Kita membahasnya secara umum untuk memberikan kaidah-kaidah. Dan kita menghindari sebisa mungkin untuk menyebutkan khilaf-khilaf yang tidak berfaedah bagi antum. Begitu. Paham ya, ikhwan? Sehingga jangan kemudian kita beranggapan bahwa oh ini nggak benar kan ada khilaf di sini, nggak benar kan ada imam mengatakan begini. Ini tempatnya bukan mendiskusikan khilaf para ulama.
Nanti ada majelis khusus kalau antum pengen ya, di maktabah, di perpustakaan, atau antum datangi orang alim, bawa antum punya sejumlah dalil ya, mungkin buku satu tumpuk ke satu karung, bawa ke sana antum berdiskusi tentang dalil. Tapi ini tempatnya bukan, dan ini sudah metode ana sejak awal. Seandainya kita membahas dengan pola seperti itu pun, ana yakin hari ini mungkin cuma ada 2 orang yang duduk di majelis. Iya, ikhwan, mafhum ya? Paham maksudnya ya? Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebab itu kalau ada hal-hal yang terlalu bersifat umum yang antum belum paham, antum tanyakan langsung ke ana. Ya, supaya tidak terjadi multi tafsir. Ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.